Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil jaza. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ketua KBIHU Raudatul Muta'alimin yang kami muliakan, dan seluruh pengurus KBIHU Raudatul Muta'alimin yang sama-sama dirahmati Allah, calon-calon tamu Allah juga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan juga yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesehatan ini kita semua, khususnya para calon-calon tamu Allah, bukan hanya sampai batas hari ini kesehatannya. Ini tempat bersejarah yang perlu Bapak dan Ibu ketahui di Mekah. Yang pertama adalah Masjidil Haram. Masjidil Haram adalah tempat yang bersejarah. Artinya sejarahnya Masjidil Haram, tentunya asbabun nuzulnya saya nggak tahu persis. Yang jelas Masjidil Haram adalah tempat beribadah umat Islam seluruh dunia. Bahkan mempunyai nilai ibadah di Masjidil Haram sudah sering disampaikan oleh Al-Mukarram, guru kita, orang tua kita, Bapak Kiai Haji Syekh Rozi bilang bahwa sholat di Masjidil Haram satu kali sholat, kalau satu kali sholat satu waktu umpamanya, itu bisa sampai bandingan di Indonesia atau di selain Masjidil Haram itu sampai 100.000 kali. Subhanallah. Maka manfaatkan yang sebaik-baiknya di Masjidil Haram. Di samping tempat bersejarah, artinya kita sejarahnya orang beribadah. Subhanallah. Satu kali waktu dibanding dengan 100.000 kali. Maka mohon maaf, ada sebagian ulama mengatakan bahwa kalau kita untuk menjaga, artinya untuk berhati-hati kita, lebih baik di Masjidil Haram itu perbanyak sholat qadha. Artinya apa? Bukan berarti saya itu meninggalkan sholat, tidak. Karena sholat kita ini, sholat saya lah, bukan sholat kita. Sholat saya, apalagi sholat usia muda, barangkali sering bolong-bolong umpama, atau sholat saya ini belum bisa yang namanya sholat yang sesuai dengan anjuran Al-Quran. Aqimis sholata li dzikri, lakukan sholat untuk mengingat aku. Coba jawab dengan jujur masing-masing, apakah saya ini bisa ketika sholat, durasi waktu sholat hanya 5 menit, kemudian hanya bisa mengingat Allah? Bisa, Pak? Iya. Jadi masih campur loh ya, bahasa orang Jawa campur aduk. Maka dari itu ketika
di Masjidil Haram manfaatan untuk qadha itu bukan berarti mengodoni saya meninggal sholat, untuk mengganti sholat saya pada waktu usia muda. Subhanallah. Artinya kalau kita mengqadha sholat satu waktu, sholat zuhur umpamanya, bisa mengqadha sholat zuhur 100.000 kali waktu. Kalau hitung-hitung Bapak matematika 100.000 kali itu berapa tahun? Dalam sehari itu 5 waktu. 1 bulan berarti 150. Iya. Terus coba kalikan sendiri. Iya, istilahnya berapa tahun? 100.000. Jadi kalau sehari umpamanya bisa mengqadha 5 waktu. Nah, ini sejarah, Pak. Artinya sejarah. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini gitu, kebanyakan ulama sepakat bahwa Makkah Al-Mukarramah adalah bumi yang paling mulia di samping Madinah Al-Munawwarah. Kemuliaan kota Mekah karena adanya Ka'bah yang dijadikan kiblat kita atau kaum muslimin. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Makkah, demi Allah, sesungguhnya engkau adalah bumi Allah yang paling baik, negeri yang paling disenangi Allah. Seandainya aku tidak diusir darimu, dalam kurung, maka aku tidak akan meninggalkannya." Hadis riwayat An-Nasai. Itu sangat betul, Pak. Artinya secara pribadi saya, ketika tawaf wada, padahal masih di sana, tapi pikirannya kapan saya bisa datang ke sini lagi, padahal masih di situ, kan belum pulang. Sesuai dengan hadis ini, pas artinya seandainya saya tidak diusir oleh ketentuan, baik ketentuan visa dan lain sebagainya, betah di sana. Subhanallah. Jadi mari kita bersama-sama manfaatkan di tempat yang bersejarah ini, di Makkah. Bahasa orang Jawa dipanggil Haji Bliwurung. Pak, Bu, pengen diundang haji mah, belum haji pun orang-orang di pasar tuh, apalagi pakai kopiah putih. Nah, Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Makkah tanah haram. Artinya tanah haram, diriwayat keharaman tanah haram dimulai sejak Nabi Adam alaihi salam pertama kali tinggal di sini. Beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari godaan iblis yang telah menggodanya di surga. Kemudian para malaikat turun ke bumi dan mengelilingi tempat Nabi Adam alaihissalam untuk menjaga agar iblis tidak dapat mencapainya. Lantas tempat para malaikat berjaga kemudian menjadi apa istilahnya di sini, kemudian menjadi ya batas tanah haram Makkah. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau melihat hadis ini bahwa tanah suci Makkah itu akan terjaga dari iblis, maka banyak sekali yang mengatakan bahwa tanah Makkah itu tidak akan kedatangan Dajjal, Pak.
Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita ketika di tanah suci Mekah dan Madinah itu benar-benar ketika kita melaksanakan ibadah itu benar-benar, Pak, artinya benar-benar itu tidak terganggu oleh iblis karena terjaga tanah suci Mekah, sehingga kita semua bisa disebut Mekah adalah tempat mustajabah. Bisa disebut tempat mustajabah karena tidak tergoda, terganggu oleh iblis. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bisa saya buktikan sendiri ketika di sana pernah orang tua saya hilang, saya kembali ke Ka'bah melaksanakan sholat taubat, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, berikanlah petunjuk orang tua saya, jangan sampai hilang. Ternyata ketika saya pulang ke hotel itu, orang tua saya sudah ada di pintu kamar. Subhanallah, benar-benar ajib. Dicari 10 orang, kan satu regu kan 11, mencari orang tua satu, orang tua laki, tidak ketemu, sehari betul, sehari. Subhanallah. Sadar saya kembali ke Ka'bah, menghadap ke Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadap Ka'bah, kemudian minta kepada Allah. Alhamdulillah, bukti orang tua sudah ada. Ajib kan? Saya tanya, Pak, datang ke sini sama siapa? Ngomongnya ke berben, orang kita ku karo siram ini. Ya Allah, coba. Padahal saya sehari 10 orang itu mencari satu orang tidak ketemu. Ketika ngomong orang kita ku Jakarta sira diantar, yang diantar jadurung bisa mancing. Ya, kuncinya kan masih lah. Subhanallah. Nah ini, Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika saya atau kalian Bapak dan Ibu dalam keadaan kondisi tersesat, jangan dilanjutkan, kembalilah ke haram, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah Allah akan memberikan petunjuk. Karena kalau kita mengaku salah, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, akan mengabulkan permohonan kita. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, ya, jadi yang jelas di tempat yang bersejarah itu adalah ucapan, adalah sebuah doa. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perlu diketahui bahwa Makkah adalah tanah haram. Kemudian maka disebut tanah haram karena terdapat batas yang melingkari kota Makkah, yang dengan batas ini orang kafir dilarang masuk kawasan tanah haram ini. Sejak turun ayat Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 28 yang berbunyi, yang artinya sesungguhnya orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka ya, salah tulisan kan, janganlah mereka mendekati Masjidil Haram. Sudah tahu ini, ayat ini turun pada tahun ke-6 Hijriah. Menurut para ahli, yang dimaksud Masjidil Haram adalah tanah haram. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tanah suci Mekah disebut haram sehingga orang kafir pun tidak boleh masuk ke Mekah. Ya, bahkan mohon maaf,
Konon katanya bahwa ke Madinah, di airport Madinah itu kalau pilot yang beragama Nasrani tidak boleh, Pak, istilahnya landing di sana. Jadi khusus orang Muslim. Iya, ditambah plus 10 mil dari kurang dari 10, ya kurang lebih gitu ya, kurang lebih dari Ka'bah. Kemudian yang kedua, dari arah Madinah adalah Tan'im, kurang lebih 4 mil dari Ka'bah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah batas-batas tanah haram. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini gambar yang pertama adalah gambar Masjidil Haram. Masjidil Haram yang paling tertua di dunia adalah Masjidil Haram. Kemudian dibangun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbentuk 4 persegi dan mengelilingi Ka'bah dan ditampakkan menjadi kiblat bagi kaum muslimin di seluruh dunia. Ya, kiblat kita kalau di sini adalah Masjidil Haram. Tidak harus persis pas Ka'bah. Yang penting adalah Masjidil Haram. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berada di sana ya harus ke Ka'bah. Tapi kalau saya di sini di sudut Masjidil Haram juga boleh, maka hanya bahasanya apa ya? Zon, kira-kira bahwa saya ini kiblatnya ke situ. Dengan berbagai macam cara. Artinya berbagai macam cara itu ada yang pakai kompas, ada yang pakai perkiraan matahari. Bahkan kalau pada bulan bulan Sya'ban kalau nggak salah, itu matahari pas tepat di Ka'bah ketika bulan itu tak ada tanggalnya. Setiap tahun itu ada peringatan, Pak. Jadi kalau kita akan mengukur kiblat itu pas pada waktu itu. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita yang tidak mengerti tentang masalah kiblat ya tinggal ikut orang-orang tua terdahulu kita. Jadi kadang-kadang mohon maaf orang-orang sekarang masjid sudah jadi kadang-kadang diukur kiblatnya dimiringkan kadang-kadang. Nah, jadi mohon maaf kita hargai orang dulu karena tidak harus tepat ke Ka'bah. Yang paling penting adalah kiblat kita adalah Masjidil Haram. Jadi yang jelas Ka'bah itu ada di tengah-tengah Masjidil Haram. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah. Kemudian luasnya berapa? Di sini dijelaskan luas Masjidil Haram saat ini ada 3.328.000 meter persegi dan dapat menampung jamaah 730.000 jamaah. Subhanallah, dalam satu waktu sholat itu pada hari biasa dan lebih dari 1 juta jamaah pada musim haji karena banyak pintu, diantaranya pintu ada 99 pas dengan Asmaul Husna. Jadi kalau di Masjid Tangerang pintunya ada 99 tapi terkenalnya Masjid Pintu 1000. Kalau di Tangerang tuh ada Masjid Nurul Yakin kalau nggak salah, pintunya ada 99 tapi terkenalnya Masjid Pintu 1000. Udah ada yang tahu? Belum ya? Nama masjidnya Nurul Yakin. Itu bangunan para wali yang
apa bahasanya, belum jadi Pak, belum jadi, keburu ketahuan orang. Jadi masih bakal, Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah. Jadi enggak bangkrut, enggak. Jadi hanya museum lah, situs bersejarah gitu aja. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pintu yang 99 yang masing-masing diberi nama tokoh dan tempat yang berperan dalam perkembangan Islam, seperti Abu Bakar Siddiq, Bilal, Ma'la, dan lain-lain. Jadi nama pintunya itu seperti itu. Kemudian bentuknya hampir sama, sehingga banyak jamaah yang tersesat. Maka catatlah nomor dan nama pintu sewaktu masuk agar tidak salah sewaktu pulang. Nah ini, jadi ketika masuk Masjidil Haram, Bapak dan Ibu perhatikan baik-baik. Ya zaman sekarang bawa HP kok masuk, ya tinggal dicatat namanya pintu apa, nomor berapa, ada nomornya semua. Sehingga jangan sampai kita keluar itu salah keluar, karena Bapak dan Ibu bertempat di hotel apa, kemudian masuknya itu pintu apa. Karena ya menurut ini pengalaman saya, pada waktu itu setiap saya masuk Masjidil Haram itu masuknya dari Babul Fatah terus, karena hotel saya dekatnya dengan Babul Fatah. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena seringkali kejadian karena pintunya itu sama, sehingga orang itu, apa bahasa orang Jawa ya? Iya, ya kesasar lah. Ya. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mendingan kalau suami istri kemudian sama-sama bawa HP. Sebab apa? Ketika kaum bapak ingin melaksanakan ibadah yang lain, sesuatu contoh, ingin mencium Hajar Aswad, ibu-ibu seolah-olah kata bapak tidak bisa, tidak mungkinlah akan bisa. Jadi udah duduk aja di pintu. Nah, duduk ada di pintu. Kemudian pada suatu saat ketika duduk di pintu, ada orang yang suruh pindah umpamanya. Nah ini berbahaya. Kadang-kadang suaminya mencari di situ, tidak ada karena sudah bergeser. Nah ketika bawa HP, insya Allah Pak, HP-nya selalu aktif suami istri. Jangan sampai suami istri bawa HP-nya cuma satu. Nah akan berbahaya. Ya saya pengalaman pada waktu itu, subhanallah, suaminya sangat keras, istri tidak boleh bawa HP. Setiap, boleh disebut setiap hari lah bertengkar, gara-gara tidak ketemu. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf, ketika masuk di Masjidil Haram, perhatikan baik-baik masalah nama pintu dan nomor pintunya. Kemudian keistimewaan utama adalah sholat di Masjidil Haram lebih utama dari 100.000 kali. Tadi yang sudah saya sampaikan, daripada di masjid yang lain. Apalagi di Indonesia, di tanah suci Makkah juga. Kalau selain Masjidil Haram, yaitu berarti kan sama dengan di sini. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alangkah baiknya Bapak dan Ibu ketika di sana itu selalu berjamaah di Masjidil Haram, manfaatkan waktu di sana. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah bahasa wong Jawa ya daripada baik tanah Mekah lain, Pak. Di sini yang dijelaskan adalah Masjidil Haram. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah. Begitupun bersedekah, berzikir, dan amalan lain, datang ke Masjid Haram dengan niat tidak
baik atau bahasanya apa? Zalim. Ya. Sebenarnya zalim. Ya, zalim apa? Iya. Iya. Kemudian di sini jangan sampai, maksudnya ke Masjidil Haram mempunyai niat buruk, melakukan niat baik, sodako 1 rial mamanya sama dengan 100.000 rial. Kita berniat jelek, 1 kali melakukan kejelekan berarti sama melakukan 100.000 kali kejelekan. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali tempat bersejarah yang ada di Masjidil Haram selain Ka'bah. Yang pertama Maqam Ibrahim. Iya, maqam, bukan makam sebenarnya. Maqam cuma bahasa Indonesia kan Allah ya Allah, tulisannya kan gitu. Ya, kalau bahasa Arabnya kan maqam. Iya. Ya, ejaan bahasa Indonesia itu ya makam, bukan makam ya sebenarnya. Makom, artinya makom itu tempat berpijaknya Nabi Ibrahim. Di situ dijelaskan batu pijakan Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah dan juga memanggil manusia untuk berhaji. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Maqam Ibrahim itu sampai sahabat Umar mengatakan bahwa jadikan tempat itu untuk melakukan sholat. Kalau nggak salah dalam Al-Qur'annya wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Maka setelah melaksanakan tawaf selesai, kemudian berdoa, kemudian dilanjut kita melaksanakan sholat 2 rakaat di lurusan Maqam Ibrahim yang telah dipraktekkan. Itu setiap praktek kita setelah melaksanakan tawaf disunatkan melaksanakan sholat 2 rakaat lurus dengan Maqam Ibrahim. Kemudian yang kedua, Hijr Ismail. Hijr Ismail itu apa? Tempat tinggal Nabi Ismail saat ibu atau Siti Hajar. Nabi Ibrahim ketika ditinggal itu ada di situ, dan maka disebut adalah Hijr Ismail. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, air Zam-Zam atau mata air di dekat Ka'bah. Sekarang permukaannya sudah ditutup untuk tawaf. Artinya permukaan sumur Zam-Zam itu sudah tidak kelihatan lagi, Pak. Sekarang udah lewat keran aja. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah Mas'a, tempat melakukan sa'i dari Safa ke Marwah. Kurang lebih kalau meterannya adalah 350 meter, Pak, 1 kali jalan. Iya, Mas, ada ya, kira-kira 450 apa 350? 405 meter. Sedangkan Mas'a yang ada di Masjid Barokah itu cuma 63 meter. Ya, Mas'a yang ada di Masjid Barokah di sana cuma 63 meter. Maka dari itu ketika membaca doa, ya belum selesai doa ya udah nyampe, istilahnya sudah nyampe di pilar hijau. Ya, sudah nyampe di pilar hijau. Tapi kalau di sana bisa berdoa sampai berkali-kali. Karena 405 meter, coba bayangkan, hampir setengah kilo 1 kali. Nah, maka suruh berlatih berjalan minimal 3,5 kilo. Itu maksudnya ketika sa'i ya seperti itu. Kalau 7 kali kan berarti ya 3,5 kilo lah kurang dan lebihnya. Maka Bapak dan Ibu suruh berlatih berjalan agar sudah terbiasa.
ketika melaksanakan sa'i itu bisa menempuh 3,5 kilo. Ka'bah ini ya, yang kedua Ka'bah, yang membangun yang pertama kali adalah siapa Pak? Ka'bah pertama kali yang membangun siapa? Nabi Ibrahim. Adalah Nabi Adam, Pak. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Itu Nabi Adam. Nah, setelah Nabi Adam bangun, kemudian kena banjir bandang. Dalam satu kisahnya banjir bandang Nabi Nuh ya, hancur, tinggal pondasinya saja. Generasi kedua adalah Nabi Ibrahim yang membangun. Di sini inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkata mubarakah wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau tanah Bakkah itu apa ya bahasanya, tanah lebak, tanah rendah, yang diberi ya, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena tempat pertama kali untuk beribadah adalah Ka'bah, sehingga seluruh umat manusia sedunia semuanya pengen semuanya Pak ke sana. Karena apa? Tentunya mempunyai keutamaan yang sudah disebutkan tadi, bahwa kalau kami melaksanakan ibadah di tanah suci Mekah, sudah barang tentu mempunyai kelebihan tentang keutamaan. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baitul Atiq, rumah kemerdekaan, merupakan bangunan pertama di atas bumi yang digunakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena mohon maaf, ketika melakukan kesalahan, padahal kesalahannya hanya satu kali, tapi Nabi Yuna Adam subhanallah diturunkan dari kenikmatan. Artinya Nabi Adam pada waktu dulunya beserta istri adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika melakukan kesalahan hanya satu kali diturunkan, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita semua melakukan kesalahan berapa kali dalam satu hari? Tidak pernah kan dikeluarkan. Bahkan ya mudah-mudahan, walaupun saya istilah belum ada di surga, tapi kesalahan beratus-ratus kali setiap hari. Bahkan kebaikan kita sedikit, tapi kesalahan kita banyak. Wa umrina kisun fi kulli yaumin wa dhambi zaidun kaifahtimali. Umur dikurangi setiap hari, tapi dosa kita bertambah. Bagaimanakah kita tanggung jawabnya? Tapi ketika kita melakukan istighfar atau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita. Padahal kesalahan kita subhanallah banyak sekali dibanding dengan kebaikan-kebaikan kita. Nah, Nabi Adam alaihissalam pada waktu itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana agar kita bisa pulih, bisa kembali seperti dulu. Ini dalam satu kisah membangun Ka'bah, bahwa Nabi Adam minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, bertawaflah. Tawafnya di mana? Di Ka'bah. Di mana Ka'bahnya? Bikinlah. Nah, pada waktu itu maka Nabi Adam bikin sendiri. Yang pertama kali membuat Ka'bah. Bikinnya di mana? Allah memberikan petunjuk bahwa lurus dengan aras.
Jadi kalau bahasanya tukang mah atau arsitek diukur lurus, Ka'bah itu pas di atasnya adalah aras. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu Nabi Adam alaihissalam bertawaf, Pak. Bikin sendiri Ka'bahnya, kemudian ya tawaf. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa melaksanakan tawaf dengan sempurna, ya. Di sana diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berangkat ibadah haji barangkali diberi kemampuan untuk berangkat ibadah haji hanya satu kali, maka harus berhati-hati, Pak. Harus berhati-hati. Petunjuk dari pembimbing, lebih-lebih petunjuk dari Bapak Kiai Haji Sairoji Bilal, itu memanfaatkan yang sebenar-benarnya. Karena kalau kita melaksanakan ibadah haji, biaya yang sangat mahal, memerlukan tenaga yang ekstra kuat, ya. Nah, jadi kalau kita umpamanya berleha-leha dalam melaksanakan ibadah, maka khawatir kita ya tidak bisa menjadi haji yang mabrur lah. Harapan kita mudah-mudahan semuanya yang berangkat ibadah haji ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa predikat haji yang mabrur. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Kemudian Ka'bah juga disebut Baitullah atau rumah Allah atau Baitul Atiq. Kemudian rinciannya, ya, rincian fisik Ka'bah itu sudah ada. Tinggi seluruh dinding adalah 15 meter. Tingginya 15 meter. Kemudian lebar dinding utara 10,2 meter. Ya, 02 jadi 10,2 berarti 12 meter gitu. Bukan kan 10 kan? 10,2. Kemudian lebar dinding barat 11,58 cm. Kemudian lebar dinding selatan 10,13 cm. Lebar dinding timur 10,22 cm. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama ini gambarnya adalah mulai tempat tawaf atau batas apa ya. Kemudian yang kedua Hajar Aswad, ya memang itu tempat untuk permulaan kita setar tawaf. Kemudian yang ketiga, ini gambar yang ketiga, maksudnya rukun Hajar Aswad. Kemudian yang keempat adalah rukun Yamani. Rukun Yamani ketika Bapak dan Ibu disunatkan membaca Rabbana Atina, artinya pas rukun Yamani Bapak dan Ibu disunahkan untuk melambaikan tangan tapi tidak usah dikecup. Kalau di Hajar Aswad melambaikan tangan tapi dikecupkan, bedanya begitu. Kemudian rukun Syam, artinya rukun Yamani itu bertepatan lurus dengan daerah Yaman. Kalau rukun Syam lurus dengan tanah Syam. Kemudian rukun Iraki lurus dengan daerah Irak. Nah, kemudian ada juga Hijr Ismail yang telah ditentukan tadi. Ada Hijr Ismail, ada Makam Ibrahim. Nah, ini gambar-gambar yang ada di sekitar Ka'bah, Pak. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah. Kemudian di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah adalah disebut multazam. Nih, multazam. Jadi adanya di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu disebut multazam. Maka
Juga di situ ada apa disebut maqam mustajabah, maka kita disunatkan berdoa di situ. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan setelah Bapak tahu gambar-gambar Ka'bah dan gambar Masjidil Haram, sedikit ya memahami, mudah-mudahan ketika di sana bisa oh ini ya bahasanya ada bayangan lah. Ya, rada kelingan. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun ya mohon maaf Pak, pribadi saya ya sedikit mengerti tentang teori. Tapi pas masuk Masjidil Haram, bukan berarti kalian Pak, ya setengah don lah. Pas masuk Masjidil Haram, lihat jutaan manusia, subhanallah. Ya seolah-olah pribadi saya nih, ya don. Tapi keistimewaannya begitu, belum masuk ke Masjidil Haram kurang lebih 500 meter, sudah bisa mengucurkan air mata. Ya anehnya tuh seperti itu. Artinya bisa bayangkan bahwa kita itu dosa-dosa yang dibawa ke sana, ya Allah. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua mari berusaha semaksimal mungkin. Belajar di sini, belajar manasik, baik teori atau praktek, agar Bapak dan Ibu bisa melaksanakan dengan secara mandiri. Dengan secara mandiri. Ya walaupun mohon maaf, kalau di KBIH Raudhatul Muta'alimin, setiap berangkat itu pasti ada pembimbing yang ikut ke sana. Doakan saja mudah-mudahan Bapak Kiai Syekh Roji Bilal selaku figur kita dalam KBIH Raudhatul Muta'alimin selalu setiap tahun bisa untuk membimbing jamaah ke sana. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena istilahnya semuanya sudah pernah ke sana. Tapi kalau beliau subhanallah tidak ada apa-apanya kalau dengan yang lain. Karena beliau adalah di samping menguasai materi, menguasai tentang asal keadaan di sana. Jadi mudah-mudahan mari kita berdoa agar Bapak Kiai Haji Roji Bilal dalam pemulihan, mudah-mudahan beliau diberi kecepatan pemulihannya sehingga bisa untuk membimbing kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan Fatihah Bapak dan Ibu pemulihan beliau cepat Pak. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena beliau dalam jadwal, lihat jadwal di papan tulis itu tanggal 3 itu mau berangkat umroh lagi so. Kalau lihat saya jadwal di papan. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang keutamaan Ka'bah, Ibnu Abbas mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pada setiap hari Allah Azza wa Jalla menurunkan 120 rahmat kepada Baitullah, 60 untuk orang yang bertawaf, 40 untuk orang yang sholat, dan 20 untuk orang yang memandang Baitullah. Nah, baru memandangnya saja sudah mendapatkan rahmat, ya. Memandang Baitullah, maka ketika memandang Ka'bah itu kan sampai ada doanya, Allahumma zid
hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan. Alhamdulillah Bapak Kiai sudah bisa hadir di tengah-tengah kita. Sejarah singkat pembangunan Ka'bah. Pembangunan Ka'bah mengalami 10 generasi. Jadi bukan berarti Ka'bah adalah bangunannya Nabi Ibrahim saja. Sampai 10 generasi. Yaitu yang pertama, malaikat 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Kemudian yang kedua, ini Nabi Adam. Yang ketiga, runtuh akibat banjir ya. Di situ tulisannya juga banjir ya, banjir dan angin topan. Coba segitu kuatnya, betapa dahsyatnya pada waktu itu banjirnya sampai merobohkan Ka'bah. Subhanallah. Kemudian yang keempat, Nabi Ibrahim. Artinya Nabi Ibrahim adalah suatu generasi keempat Pak dalam membangun Ka'bah. Kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya. Kemudian yang kelima, suku Amaliyah. Kemudian yang keenam, suku Jurhum. Kemudian yang ketujuh, Quraisy bin Qusay bin Kilab. Yang kedelapan, Abdul Muttalib. Yang kesembilan, bangsa Quraisy. Yang kesepuluh, Abdullah bin Zubair. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara generasi yang pernah membangun Ka'bah. Jadi yang pertama adalah malaikat dulu Pak, Nabi Adam generasi kedua. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ya mohon maaf secara pribadi saya untuk menerangkan sejarah ini apa adanya. Guru kita, orang tua kita yang menguasai tentang masalah teori dan juga keadaan, satu bagian dari Ka'bah yang dahulu adalah Ka'bah itu sendiri yang berbentuk setengah lingkaran dan dipagari tembok atau disebut hatim yang melengkung, itu Hijr Ismail ya. Nah, di situ ketika kita setelah melaksanakan tawaf, juga bukan rangkaian ibadah haji, kapan saja bisa, maka disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak di dalam Hijr Ismail itu. Kalau bisa di dalam, kalau tidak bisa asal lurus dengan Hijr Ismail. Udah hafal doanya? Kan dianjurkan baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah seperti itu. Maka ada yang pakai syair, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika
min syarri ma sana'tu abu laka. Belakang kamunya wa abu faghfirli la yaghfiru dzunuba la yaghfiru dzunuba illa anta. Maksudnya dikasih syair karena orang Jawa senang bersair ya. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Ka'bah dipagari oleh suku Quraisy pada tahun dipugar oleh suku Quraisy pada tahun 606 Masehi, sewaktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 35 tahun. Kekurangan dana yang halal untuk membangun seukuran aslinya, maka luas Ka'bah dikurangi di sisi barat dan timur lebih kurang atau kurang lebih 3 meter, yang menyebabkan Hijri Ismail menjadi bertambah hingga orang yang tawaf harus harus mengitari Hijri Ismail, karena sebagian Hijri Ismail adalah bagian dari Ka'bah. Kalau jamaah ingin sholat di dalam Ka'bah, cukup di Hijri Ismail seperti diriwayatkan oleh Siti Asia. Jadi Siti Aisyah, jadi mohon maaf, ketika sholat di dalam Hijri Ismail itu, Bapak dan Ibu, itu sudah sama sholat di dalam Ka'bah. Karena yang bisa masuk di dalam Ka'bah adalah hanya pemimpin negara, Pak. Ya, orang lain nggak bisa. Kalau pemimpin negara itu ya diizinkan dikawal oleh Raja Saudi Arabia di sana. Jadi kita cukup melaksanakan sholat di Hijri Ismail, karena Hijri Ismail itu dulunya sudah di dalam Ka'bah. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat di sini di Hijri Ismail. Kalau ingin sholat di dalam Ka'bah, karena ini termasuk sebagian dari Ka'bah, sholat di Hijri Ismail adalah sholat sunnah mutlak yang tidak ada hubungannya dengan saat tawaf dan dilakukan kapan saja. Jadi artinya bukan menjadi rangkaian ibadah haji, di mana salah-salah kita bisa masuk, ya silahkan. Atau pas setelah melaksanakan ibadah haji itu istilahnya susah, tidak bisa masuk, juga bisa kapan saja dilakukannya. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali jam berapa? Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk lebih lengkap dan lebih utamanya, guru kita, orang tua kita sudah ada. Bangga kita dengarkan bersama untuk nasihat dan ilmu yang kita dapatkan oleh beliau. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya kalau 9:30 sudah waktu kopi break. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu nasihat dari guru kita, dari orang tua kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.